Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Liber Podcast dimanapun berada, kembali lagi hadir bersama kami di sini, disiarkan langsung dari studio podcast SMA Negeri 15 Kota Bandung. Seperti biasa, saya menghadirkan tokoh-tokoh fenomenal dari siswa-siswi dan juga guru-guru. Dan kali ini kita sudah mengundang dan hadir Siti Zahra Alea. Selamat siang, selamat sore. Selamat siang Pak, selamat sore. Sehat? Alhamdulillah, Bapak sehat? Alhamdulillah. Kemarin habis pensi ya? Iya. Anak-anak pada sakit katanya ya? Iya. Oke. Dan kita pulang lebih awal supaya anak-anak istirahat. Siti Zahra ini kelas 11.10. 11-10. Dan saya mendapat informasi Siti ini dari guru wali kelasnya. Di posting di grup WA sekolah bahwa ternyata Siti Zahra ini meraih medali 7 medali Olimpiade Sains tingkat nasional. Iya. Dan ini saya baru menyaksikan ada sekali anak nge-share gitu, diberitakan 7 medalinya diraih. Kemarin sudah 18, ini luar biasa, sudah muncul lagi nih. Dan ini saya mau tanya nih, benar Siti ini dapat 8, dapat 7? Ceritanya iya, benar. Lomba apa itu? Lomba akademik sih, Olimpiade. Akademik. Iya. Dan kamu ikuti Sekaligus itu. sekaligus. Dan mata pelajaran apa itu? Kebanyakan rumpun IPS sih Pak, kayak ekonomi gitu. Terus ada bahasa Inggris juga, matematika juga. Oke, dan kamu ikuti saja begitu? Iya. Dan hasilnya kamu dapat medali itu? Sebenarnya waktu kelas 10 juga pernah ikutan, coba-coba gitu, tapi belum rezekinya masuk ke tingkat nasional. Oke, dan baru di kelas 11 lanjut ke tingkat nasional dan alhamdulillah dapat medali. Jadi kamu ini anaknya nggak kapok gitu ya? Iya, enggak. Kalau gagal sekali kamu terus coba gitu? Iya. Oke, dan itu di bidang ilmu sosial ya? Iya. Oke. Itu ceritanya kalau kamu bisa menjuarai itu emang belajarnya bagaimana tuh? Les kamu gimana? Kebetulan saya bimbel online sih Pak, bimbel online di Ruang Guru. Dan saya tuh di situ bisa akses ke materi kelas 12 juga, bahkan bisa akses ke materi anak SMK. Jadi saya ya belajar dari situ aja sih Pak. Jadi lintas ya? Iya. Jadi karena kamu bergabung dengan les online itu, jadi kamu diberi enrichment, diberi pengayaan. Iya. Soal-soal bisa sampai ke loncat kelas 12. Iya, bisa akses ke pelajaran kelas 12 juga. Oke, dan kamu menikmati itu? Iya. Seneng? Iya, karena saya anaknya kalau belajar suka yang belajar audio visual gitu Pak. Saya harus nonton video belajarnya. Gitu. Oh, kamu senangnya nonton gitu? Iya. Baru biasa nyerap gitu ya? Iya. Dan itu banyak tersedia di internet ya, online tersedia. Terus hobimu itu kayaknya lebih ke ilmu sosial ya? Wah ya, passion saya memang di ekonomi sih Pak. Ekonomi? Iya. Oh, terus ilmu apa yang paling Anda minati di bidang ekonomi? Apanya tuh? Di akuntansinya atau di manajemennya? Di manajemennya sih Pak. Soalnya saya nanti kuliah kebetulan mau di bisnis manajemen juga jurusannya. Oke, di bisnis manajemen jurusannya. Dan universitasnya udah dibidik kemana? ITB pengennya sih. ITB, oh ada ITB ya? Ya ada. Ada itu ya? Ada SDM. Ya mudah-mudahan aja nih dengan ada yang nonton di podcast ini ada dari ITB langsung di lolos tanpa tes ya? Iya, amin. Ya, terus setelah lolos dari ITB ada nggak cita-cita jadi pengusaha? Ada sih Pak. Ada. Ada ya? Ada. Saya tertarik membangun bisnis sendiri sih Pak. Oh begitu ya? Ya. Dan sekarang usianya berapa? Kenapa? Usia berapa? Usia 16. Belum punya KTP ya? Belum. Nah, sekarang kalau Anda mau bisnis di usaha, kan di program sekolah ada ya? Nah, udah mulai rintis belum dari sekarang? Belum sih Pak. Belum, kenapa? Karena
Aduh, saya masih merasa belum cukup pengetahuan saya dan saya masih ragu untuk menjawabkannya. Oke. Kan yang namanya keraguan harus dijawab Iya. dengan kepastian itu dengan belajar dan langsung praktek. Kenapa nggak mulai aja? Kalau bisnis kan nggak ada syarat ijazah, iya kan? Iya. Kenapa nggak memulai sekarang? Online sekarang banyak. Oh, struggle di modalnya juga sih, Pak. Oke. Perlu modal. Menurutmu untuk membangun sebuah bisnis berapa sih modalnya? Menurutmu yang harus kamu miliki bisnis itu modalnya berapa? Di atas 1 juta mungkin? Oke. Sekarang kamu berapa punyanya? Sekarang yang kamu sanggup berapa biaya modal untuk bisnis? 500. 500? Ya. Bisa kok bisnis sekarang. Artinya tadi investasikan uangmu di perusahaan melalui Bursa Efek Indonesia. Nah, itu kan membangun bisnis. 500 itu sudah kamu beli BRI loh. 500.000 kamu sudah bisa membangun bisnis sekelas BRI dan itu milikmu walaupun hanya 100 lembar. Jadi bisa dimulai dari sekarang. Oke, Siti Zahra, Anda orang Bandung asli? Enggak, bukan. Lahir di mana? Lahir di Jakarta. Oh, jadi kemarin saya anak itu ada yang di Jogja, ini lahir di Jakarta. Jadi Anda di Bandung udah berapa lama? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Iya. Asalnya di mana? Di Jakarta atau di daerah mana asal SMP-nya? Saya lahir di Jakarta tapi tinggal lama di Purwakarta. Purwakarta. Iya. Jadi kelas SD, SMP Purwakarta. Iya. Oke, terus setelah itu baru SMA pindah ke Bandung. Iya. Jadi baru setahun ini di Bandung. Iya, baru setahun. Dan dari mulai di Bandung sudah Anda menggunakan pembelajaran online. Iya, udah. Oke, dan dari waktu SMP di full day ya? Iya, di full day. Oke, dan di full day pasti pendidikan agamanya kental Iya, dong. kental banget. Terus sekarang di SMA Negeri Gelas kan ada program duha, Iya. 12 rakaat. Iya. Itu agak shock juga atau enggak? Gimana? Iya, soalnya pandangan orang-orang biasanya ya kalau ke negeri itu kan agamanya kurang kental ya, nggak sekental Di sekolah-sekolah iya agama, di sekolah agama. full day ya. Iya, makanya kaget dikit. Tapi bagus sih, bagus. Tapi bagus Iya. ya. Dan Anda juga mungkin sudah nggak aneh ya melaksanakan duha Iya ya? nggak nih, karena waktu SMP SMP? juga ya dibiasain. Dibiasain. Iya. Tiap hari ya? Iya tiap hari. Jam berapa biasanya di SMP dilaksanakan? Abis masuk sekolah jam 7, sekitar jam 7. Langsung sholat? Iya langsung sholat. Oke, setelah itu langsung belajar. Iya. Persis saja seperti di sini mungkin ya. Iya. Jadi kalau begitu Anda di sini seperti mengulang masa lalu Anda. Iya. Toh? Baik. Dan saya yakin menurut saya ini kecerdasan yang luar biasa yang kamu miliki itu menurutmu faktornya apa sih? Ini membaca dirimu sendiri aja refleksi sambil berbagi dengan teman-teman nih. Kira-kira kok bisa meraih 7 medali sekaligus itu ya? Kok bisa punya kecerdasan gitu? Kira menurut kamu ada apa sih menurutmu? Yang faktor mana yang apakah di belajarnya, apakah di agamanya? Apa tuh? Saya dulu waktu SD udah sering ikut-ikut lomba. Oke. Gitu. Jadi ada track record juga Iya. sering. Ya, tapi di sisi lain saya juga sering gagal. Gagal juga. Ya, Banyak gagalnya berarti sering. iya banyak gagal dan dari kegagalan tersebut saya merasa termotivasi ya untuk lebih berkembang lagi gitu. Biasanya kan kalau orang gagal tuh pesimis ya. Tapi kok kamu ini bisa tambah optimis gimana? Iya, saya Malahnya tuh. saya soalnya mau menunjukkan ke orang-orang juga bahwa saya juga bisa gitu. Kalau misalnya orang nggak bisa, kenapa aku nggak bisa gitu? Itu tantangannya seperti itu Iya. ya. Jadi dan tidak pernah menyerah. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Iya, Artinya kamu tidak pernah berhenti mencoba. iya benar. Dan hanya kelas 10 inilah. Iya, ya kelas 10 saya sempat ikutan Olimpiade juga kan. Dan kelas 11 barulah Allah jawabnya. Iya, kelas 11 alhamdulillah lanjut ke tingkat nasional dan alhamdulillah mendapatkan medali. Terus informasi lomba itu dari mana dapatnya? Dari online sih, Pak. Ada online ya. Iya. Oke, terus kamu ketika dapat ini
cerita kepada ibu, mungkin mama, bapak? Oh, kalau itu sih justru mama papa aku yang suruh gitu. Cari aja lomba-lomba di online gitu di medsos. Ikutan aja nggak apa-apa, cari pengalaman gitu. Oh, ada support juga. Iya, ada support dari orang tua. Nah, ternyata emang anak-anak cerdas itu pasti support orang tuanya juga luar biasa. Siti anak keberapa? Anak pertama dari 3 bersaudara. Oh, anak pertama biasanya cerdas ya. Amin. Ya, dan ini memang ada penelitian, ada riset itu anak-anak pertama itu selalu cerdas selalu gitu. Dan kemarin juga kebetulan Zafira juga anak pertama. Jadi Anda tuh termasuk anak-anak yang cerdas dan anak-anak pertama. Amin. Oke, Siti, Anda kira-kira kalau apa yang Anda lakukan itu sholat duha dari sejak SMP, apakah menurut Anda berdampak itu kepada kecerdasan Anda atau tidak? Kamu rasakan secara personal aja, ada nggak efeknya gitu? Ya, menurut saya pribadi dari dampak dari sholat duha ya, mungkin jadi ngerasa lebih dekat sama yang Maha Kuasa gitu Pak. Jadi ngerasa apa ya, lebih lebih apa ya, Lebih tenang. iya lebih tenang Pak. Terus kalau dari pembelajaran gitu, biasanya apakah kamu menghadapi hal-hal yang biasanya rumit kok ini jadi mudah gitu? Iya, biasanya juga gitu waktu Ada ya? Iya, kayak ulangan misalnya. Terus kayak ulangan misalnya nih, soalnya susah. Terus aku lewatin dulu kan. Terus pas balik lagi ke soal yang tadi, langsung nemu jawabannya gitu. Suka gitu, Pak. Begitu ya? Iya. Dan itu terjadi ya karena kebiasaan kamu belajar, tapi itu selalu ada ditemukan hal-hal yang seperti itu ya. Dan kamu melaksanakan doa tadi dari SMP ya? Iya. Berarti sudah sekitar 3 tahunan ya? Iya. Dan menjelang 4-5 tahun 4, sekarang. iya. Dan tiap hari tidak pernah putus? Jujur sih, saya masih suka putus-putus sih Pak. Ada putus ya? Iya, ada dalam putus. 1 minggu itu? Iya. Oke, tapi kalau 5 waktu mah full time ya? Oh, 5 waktu alhamdulillah nggak pernah putus. Nggak pernah putus? Iya. Tapi kalau duha itu ada putusnya karena merasa itu sunnah mungkin ya? Tapi kalau selama di sekolah di 15, Anda kan tiap hari ya? Ngerjain di 15 mah? Tiap hari kan Senin, Selasa, Rabu, kecuali Senin. Kalau Senin kan upacara. Nah, berarti kalau Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kan barengan tuh sama-sama. Kalau lagi tidak halangan, melaksanakan enggak? Nah, jujur sih Pak, saya pernah tidak membawa mukena karena lupa. Jadi saya tidak ikut sholat duha. Ya, itu kalau lupa sekali 2 kali mungkin. Iya. Dan itu bisa dihitung jari dong. Iya. Tapi kalau ini Mas setiap hari, kebanyakannya rata-ratanya lebih banyak melaksanakan atau lebih banyak tidak melaksanakannya? Kayaknya sama sih Pak. Sama apa? Lebih banyak melaksanakannya? Oh, 50-50? Ya, 50-50. Oke, ini 50-50 aja sudah luar biasa ya. Kita menghasilkan kecerdasan akademik. Dan melalui podcast ini mungkin Siti, Anda mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Amin. Untuk melaksanakan duhanya lebih disiplin. Amin. Supaya kecerdasannya lebih tambah mantap lagi. Amin. Dan ini saya juga ucapkan selamat kepada para orang tua, kepada orang tua Siti. Saya ucapkan selamat ini sudah mendapatkan anak yang cerdas, dan terima kasih atas bimbingannya. Dan ini juga salah satu bentuk apresiasi dari sekolah ya, mengajak Anda berbicara di sini untuk berbagi. Nah, ada nggak tip-tipnya kepada teman-teman nih supaya kamu tuh belajar tuh cepat, kemudian belajar itu bisa terus bisa mencapai meraih prestasi? Apa tuh tip-tipnya kepada teman-teman? Teman-teman juga kan waktu pembelajaran di tes dulu sama guru-gurunya. Kalian tuh tipe pembelajar yang kayak gimana gitu, yang ngedengerin atau harus
nonton video dulu gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu kalian tipe pembelajar kayak gimana, ya nanti kalian udah tahu dan kalian bisa melakukan hal itu. Dan kalian juga akan nyaman nanti belajarnya. Oke, jadi belajar itu ikuti sesuai dengan tipe belajarnya Iya. apa. Seperti Siti ini tipe belajarnya, Audio visual harus nonton video. oke, lakukanlah sesuai dengan apa yang tipenya itu, Iya. supaya cepat informasinya Iya. masuk ya. Kemudian setelah mendapatkan juara itu, apakah masih ada lomba-lomba yang ingin Anda ikuti selanjutnya? Tentu masih ada dong, Pak. Itu biasanya sampai di batas umur atau enggak? Ada yang di batas umur, ada yang enggak. Tapi kebanyakan di batas umur sih, Pak. Umur berapa paling ini? Ya, kalau misalnya lombanya buat anak SMA mungkin batas umurnya Kelas 11? tidak, Pak. Kelas 12 juga bisa ikutan? Masih bisa? Ya, masih bisa. Oh, jadi kamu Kadang masih ada peluang untuk kelas 12 masih ikut Iya, lagi? masih ada. Dan akan terus mencoba lagi? Iya, terus mencoba. Itu bayar nggak? Ada yang bayar, ada yang enggak. Kalau bayar berapa? Kalau bayar paling mahal ya, paling mahal 100. Oh, 100.000. Iya. Dan ada yang gratis juga? Ada yang gratis juga. Oke, kalau dapat juara itu dapat reward apa? Dalam bentuk finansial atau dalam bentuk barang ada nggak? Hanya dalam bentuk sertifikat aja? Dalam bentuk barang itu medali kayak contohnya. Oh, medali. Iya, medali. Piagam juga dapat. Dapat piagam, dapat Iya. medali. Dan itu dapat privilege ya mungkin. Iya. Dan ini modal kamu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Iya. Dan saya yakin ke perguruan tinggi mencari anak-anak yang berbakat dan ada buktinya gitu. Dan punya prestasi. Dan ini adalah saya angkat di podcast ini. Ya, saya memperkenalkan kepada pihak universitas untuk ya membidik sesuai dengan jurusannya masing-masing untuk meningkatkan kualitas universitas itu sendiri. Dan Anda ke ITB ya? Iya. Kalau ke ITB nggak keterima, kemana lagi alternatifnya? Impian saya tinggi sih, Pak, ke UI. Oke, ya, balik ke Jakarta. Iya. Ya, oke. Selamat ya, semoga Anda tercapai cita-citanya. Amin. Dan satu lagi pertanyaan nih, Anda tertarik tidak untuk menjadi investor saham sejak dini dari sekarang? Tertarik. Di kelas Anda udah ada belum? Belum ada sih, Pak. Belum ya? Belum. Kenapa nggak ada satu orang pun yang memulai ya? Mungkin karena mereka, termasuk saya juga, masih ragu untuk terjun langsung memulai investasi saham. Karena mungkin belum ada pembimbingnya Iya. kepada siapa ini harusnya kalau saya ingin mencoba itu ya. Iya. Oke, nanti kalau mau nanti kita akan bentuk pendidikannya khusus ya, dan akan bentuk komunitasnya. Ya, boleh. Insya Allah semoga cepat terbentuk. Iya. Dan ini kayaknya cocok nih buat Siti karena Siti fokusnya tuh di bidang ekonomi. Iya. Dan kalau menurut Bapak, kalau orang ekonom nggak ngerti saham, kayak sayur kurang garam gitu. Oke ya. Siap tidak Anda jadi duta di kelas Anda? Insya Jadi Allah simple dan modalnya nggak terlalu ini, hanya butuh apa? Hanya butuh kecerdasan dalam mengelola aja. Dan itu adalah karakter yang ingin kita bangun di dalam dunia investasi saham. Ya, semoga Siti tercapai cita-citanya. Amin. Dan semoga lomba-lomba yang akan diikuti berikutnya itu juga menorehkan semakin memperkuat bahwa Siti adalah memang cerdas di bidang ilmu sosial. Amin. Jadi kemarin saya dapat anak yang cerdas di bidang ilmu alam. Ini saya sudah dapat juga anak yang cerdas di bidang ilmu sosial. Oke, pesan-pesan terakhir kepada teman-teman apa nih se-Indonesia? Kalau mudah-mudahan ditonton, pesan-pesannya anak-anak se-Indonesia Ya, apa nih? Silakan. Buat teman-teman yang nonton podcast ini, tadi udah dibagiin banyak banget insight ya, banyak banget pelajaran yang didapat dari bapak sekolah kita, yaitu Pak Toto ya. Mungkin kita bisa ambil hikmahnya, pelajarannya diterapin dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Demikian pemirsa Libel Podcast kali ini.
Mudah-mudahan dengan hadirnya anak-anak berprestasi di Rebel Podcast ini bisa menginspirasi teman-teman di seluruh Indonesia. Dan ini kita lihat, podcast ini akan jadi saksi. Ini adalah bulan Agustus tahun 2023. Nanti kita akan tonton lagi tahun 2045 Siti jadi apa. Dan kita doakan sama-sama semoga Siti menjadi Menteri Keuangan. Amin. Demikian billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.